Jadi beliau teramputasi di tangan dan juga kaki kanan. kaki kanan ya Bu? Gerbong itu tetap nabrak saya. Tangan kanan kena langsung putus. Di tempat? Di tempat. Kalau yang kaki kanannya hancur sebagian. Selamat datang di Kurnia Putra Bercerita. Kali ini Kurnia Putra kedatangan Ibu Dia. Hai, saya Dia. Gue gak ada tepuk tangan nih. Nonton bayaran mana bayaran? Ya, Ibu Dia ini juga salah satu penyandang disabilitas inspiring kita pada sesi kali ini. Beliau pakai kaki palsu ya Bu, pakai kaki palsu atas lutut dengan amputasi atas lutut dan juga tangan palsu. Jadi beliau teramputasi di tangan dan juga kaki kanan ya Bu. Gitu. Ibu Dia mohon izin boleh ceritain nggak sih Bu, maksudnya kenapa Ibu bisa kejadian teramputasi kaki dan tangan? Sebenarnya kejadiannya udah lama banget ya. Itu waktu tahun 81. Tahun 81 itu waktu saya kelas 3 SMP. 3 SMP, saya sekolahnya di SMP-nya tuh di Cikini, Jakarta Pusat. Cikini, Jakarta Pusat itu di dekatnya itu ada rel kereta api. Zaman saya sekolah SMP, itu relnya di bawah. Oh iya. Satu arah, arah satunya adalah di Gondang Dia. Jadi kalau zaman itu, ya saya biasanya turun kalau pagi di Gondang Dia. Dekatnya suatu hotel di situ, kemudian lewat jalan terobosan gitu, jalan terobosan orang biasa lah, tapi orang, bukan terobosan mobil, terobosan. Terus saya sampai di SMP 1 dan dia harus jalan kaki lewat jalan singkat. Ada penjaganya nggak sih Bu? Nggak ada, kan memang jalan orang. Tapi nggak ada yang kayak misalnya yang tukang parkir yang apa yang kan jalanan orang. Oh, nggak ada. Kayak kalau kita ke UI, ada. kalau dia kan banyak tuh itunya. terobosan dari gang-gang, ada gang damai, gang goper, gang apa tuh nggak ada. Kalau orang mah nggak ada ya, kalau motor ada ya. Terus orang. Jadi saking kebiasaannya mungkin suatu ketika ya terbiasa banget aja, biasa jalan, terus tau-taunya nggak perhatian bahwa ada kereta dari kanan dan kiri, itu 2 rel. Jadi aku ngelewatin 1 rel, saya baru sadar di kanan tuh ada kereta, saya mundur refleksnya. Mungkin kalau refleksnya lari ke depan nggak apa-apa, saya refleksnya mundur. Saya mundur, di belakang ada Parahyangan. Jadi Parahyangannya berangkat dari Gambir mau ke Bandung, saya mundur. Alhamdulillah masih pelan. Ya kita ngomongnya alhamdulillah aja ya. Masih untung. Ya, masih pelan gitu kan. Jadi ya sebenarnya ngerem, dia ngelihat ada orang dia ngerem, cuman satu gerbong itu tetap nabrak saya, satu gerbong nabrak aku mungkin jatuh tersungkur di bawahnya, tangan kanan kena langsung putus kok tangan kanannya. Di tempat? Di tempat. Kalau yang kaki kanannya hancur sebagian, tapi tidak putus. Nah sehingga saya harus dibawa ke rumah sakit dengan segera, singkat kata dibawalah oleh di stop mobil, ada mobil yang mau berhenti dan dibawa oleh yang berani ngangkat itu orang-orang yang tinggal di pinggir rel kereta api zaman dulu tuh. Saya merinding ya. Ini real story loh. Jangan dibayangin. Jadi kalau saya sendiri ternyata tidak pingsan. Jadi orang nonton saya memang ngomong gitu, tolongin dong, nggak saya mati. Nangis? Gitu. Nggak nangis. Nggak nangis? Enggak, cuman saya tolongin dong, orang kan nonton. Iya. Aku tolongin kalau itu nonton saya mati. Saya tahu saya something happen gitu kan. Terus yang berani gerak ya orang yang tinggal di pinggir rel. Itu kan banyak nih yang nyebrang situ dari anak-anak SMP-nya itu. Ada beberapa orang lihat dan beberapa orang memanggil saya, bahkan ada yang lari memanggil aku. Temennya. Ada yang lari mau narik, tetapi akunya udah jalan.
ada guru bahkan yang lewat juga ada, dan dia lari, dia sekian banyak orang di belakangku tuh sebenarnya katanya lari dan manggil, cuman mungkin suara keretanya juga keras, whatever aku nggak tahu, tiba-tiba kejadian aja intinya gitu. Saya dibawa ke rumah sakit Cikini, yang terdekat di situ ada Cikini. Terus pagi hari ada seorang dokter yang sebenarnya dia bukan ortopedi ya, tapi dia lebih ke dokter bedah tumor dan kecantikan kayaknya ya. Dia lebih di bedah tumor dan kecantikan, bukan ortopedi aslinya. Tetapi anak ini udah harus ditolong. Jadi gitu. Ibu saya bisa dipanggil dari rumah datang, setelah ibu saya bisa tanda tangan langsung dilakukan sesuatu gitu, langsung harus diamputasi. Ibu saya udah langsung dibilangin anaknya tangannya udah nggak ada, kemudian kakinya harus diamputasi gitu. Yang bingung ya ibu saya sih, dia harus tanda tangan secepat itu gitu kan ya, cepat itu dengan kondisi anak gadisnya yang gitu. Tapi udah bingung aja nih harus apa gitu, kalau saya nggak tanda tangan dia mati gitu, kalau ditanda tangan nanti hidupnya bagaimana gitu. Yang saya tahu ibu saya yang begitu stresnya sehingga dia bolak-balik pingsan sebelum berhasil tanda tangan. Kalau saya pribadi saat itu saya sudah di rumah sakit dalam keadaan sadar, tetap dia saya on off gitu, kadang sadar kadang enggak. Saya di rumah sakit ditunggui oleh guru biologi saya. Guru biologi namanya Bu Nurjana. Pas saat saya sadar, pas saat saya sadar, saya lagi penuh gitu sadarnya, Bu, dia di rumah sakit ya, gitu. Iya, Bu, dia tangannya nggak ada. Iya, nggak ada. Lalu ntar gimana saya sekolah? Kayak tangan kiri dia. Oh iya, udah, saya hilang lagi. Terus aku nggak ingat lagi. Jadi on off itu pas nanti ingat lagi, oh masuk ruang operasi. Ngeh lagi bener antara mimpi dan tidak, pas ada penuh tuh di ICU. Udah di ICU gitu deh. Terakhir kapan Bu ketemu Bu Nurjana? Zaman suatu reuni SMP 1. Oke, kalau gitu sekarang kita panggilkan Bu Nurjana. Enggak. Itu waktu pas sebelum kejadian, maksudnya Ibu ada kan meleng berarti ya? Meleng. Ada kepalanya. Ngelamun lagi aja. mikirin apaan gitu? Enggak ada. Mungkin saking kebiasaan aja. Kalau aku bilang itu karena rutinitas sehari-hari, jadi nggak ada mikirin sesuatu apakah nggak ada. Sebelum Ibu ada nggak sih yang kejadian juga di daerah situ? Nggak ada. Setelah itu Ibu gimana rasanya tuh? Gila masih SMP loh, lagi lagi mau gede, gitu baru beranjak dewasa gitu. Sempet down nggak sih apa? Saya sih nggak tahu deh. Kalau aku jadi fokusnya tuh bertahap ya Mas ya. Bertahapnya tuh gini, saya pas bangun di ICU sendiri itu kan seperti ngimpi. Semua itu yang saya ingat, saya tuh prosesnya gue ngimpi. Jadi aku ngeliat orang-orang, ini aku di mana ya? Pas mulai sadar penuh tuh gitu, gue di mana ya? Aku di rumah sakit ya? Tunggu, nih rumah sakit nih, gue ngimpi apa bukan ya? Terus ada orang di sebelahku, enggak, ini rumah sakit. Aku nggak ingat siapa. Terus aku ingat lagi ada kakakku, Mbak Ita ini di rumah sakit? Iya. Aku ngimpi bukan ya? Enggak. Saya ketabrak kereta api ya? Iya, gitu. Terus udah hilang lagi, terus sadar lagi gitu ya, karena ICU kan on off gitu ya, aku cuma sadar. Diem, terus lihat ada suara mesin, terus suara mesin apa, mengobserv aja sekitar dalam tiduran gitu kan. Ini gue di mana, ini gue kenapa, ini gue ketabrak kereta api, terus apa, gue nggak punya tangan ya, apa ya gitu. Jadi prosesnya kayak gitu. Terus semua orang kalau saya tanya, saya ingat tuh, misalnya dokter, ada dokternya datang atau perawatnya, saya ketabrak kereta api ya, tanganku putus ya. Istirahat aja gitu. Jadi belum tahu kalau itu putus juga amputasi. Emangnya gue ngeliat kan enggak. Kan kita tiduran. Cuman aku merasa aku nggak punya tangan gitu. Ada mungkin tahu. Makanya kan tadi pas bangun sempat tanya ke Bu Nurjana. Iya. Cuman kan nggak lihat seperti apa kan nggak lihat. Gitu. Setelah tahunya berapa lama setelah tahu? Jadi akhirnya yang bilang saat itu bahwa memang saya nggak punya tangan itu ada sepupu saya masih muda, masih di bawah saya usianya. Itu pas dia datang, namanya Ani ya. Pas dia datang, saya tanya, nih karena kok semua orang nggak mau jawab. Pas dia tanya, nih Mbak Ati tangannya putus ya? Iya.
Dengan polosnya. Iya, kakinya putus juga. Tangan seberapa? Bertanya ke dia, tangan seberapa? Kayaknya di atas siku. Atas siku. Nah, kalau kaki, tunggu ya, aku lihat dulu. Dia lihat dulu. Terus dia tutup lagi. Kayaknya selutut Mbak. Gitu. Terus bentuknya serem nggak? Enggak. Bersih kok dibungkus. Bersih kok Mbak dibungkus. Oh ya udah selesai tuh. Oh, oke, aku tahu. Langsung nangis. Oh enggak. Cuman tahu. Oh udah. Di masa itu tuh ada film. Judulnya Bionic Woman. Bionic Woman. Bukan $6 Million Man, bukan? Sama dengan $6 Million Man. Film itu cukup menolong saya, mungkin. Oh. Gitu kan ya? Sehingga, iya. Oh ya, aku nggak punya tangan, tapi di kepala gue ada cerita tentang Bionic Woman. Iya. Gitu. Akan teratasi. Ya sudah. Ada solusinya, akan ada solusinya gitu. Jadi bukan gimana, akan ada solusinya. Udah gitu aja. Jadi pas saya pindah ke ruang biasa, yang saya pikirkan adalah kan katanya harus nulis kiri. Harus nulis kiri, kan? Iya mau nggak mau ya. Saya langsung tanya dokternya, dok, saya belajar nulis kirinya bagaimana? Wah, gitu. Kamu belajar bangun dulu. Kamu belajar duduk dulu, kamu masih tiduran. Kamu duduk dulu, karena duduk kamu pasti susah. Dokternya gitu. Jadi proses lagi bahwa saya harus belajar duduk. Dan ternyata memang belajar duduk itu tidak gampang. Duduk itu kestabilan kita yang otak ini biasa bagi dua, ke kiri dan kanan, saya tinggal sebelah. Sehingga begitu saya duduk, yang ada saya langsung terguling. Berapa lama sih Bu bed rest pasca operasi itu? Pokoknya di ICU-nya 3 hari, 2 malam 3 hari, di luarnya sendiri 15 hari. Cukup cepat sih untuk hitungan pada situasi itu, cukup cepat karena terus ya udah kok aku kan modelnya waktu itu ya udah bangun nggak bisa latihan lagi, bangun lagi gitu kan, terus nggak nyerah. Ya pengen aja duduk gitu. Kalau ditanya nyerah gimana ya, kalau di masa itu otakku nggak nyerah aja. Nggak ada pikiran. Nggak ada, aduh nanti nggak bisa. Gitu. Cuman memang terasa pusing dan saya sebel ngelihat mata orang yang kasihan. Nah itu aja. Malah jadi gitu ya? Kalau ada orang datang terus dia bilangnya, aduh yang sabar ya Ti, tabah ya gitu. Aku langsung bilang ke orang, keluarin dong tante ini gitu. Ada yang gitu lagi, keluarin orang itu. Aku yang mau gitu. Tapi kalau yang datang teman-temanku, jadi teman rumah sakit itu dengan sekolahan dekat. Jadi banyak sehingga yang mampir. Teman-teman selalu datang. Intinya teman-teman selalu datang. Dan akhirnya dokter itu bilang, kapanpun temannya datang, suruh masuk. Gitu. Itu yang jadi sebenarnya dalam kondisi seperti itu tuh malah kalau ada yang kasihan malah bikin down sabar, suruh ngomong sabar, gue suruh keluar aja orang itu. Dan sabar itu kalimat yang klise banget gitu. Tuh guys, kalimat yang klise. Jadinya emang nggak semua harus dikasihani ya Bu, berarti ya? Mungkin aku mengerikan ya, memang nggak ada tangan, nggak ada kaki gitu kan ya. Kelihatan tuh di matanya kita, jadi orang-orang sakit, orang apa tuh sangat lihat mata orang. Matanya kasihan banget atau matanya mungkin jijik gitu ya. Atau ih kok lo gitu sih, nah gitu tuh cepet banget aku membedainnya. Jadi aku nggak mau sih kalau dibilang itu sebagai paranoid ya, karena bedainnya saya cepet banget. Ini mata yang benar, mata yang ini, mata yang ini gitu. Ibu jadi punya sense ke situ ya? Itu kerasa banget. Itu kerasa banget yang saya nggak tahu belajar dari mana intinya gitu. Jadi kerasa natural aja. Belajar aja kalau yang mau pada datang nengokin orang sakit, siap mental gitu. Kita sebelum masuk tuh udah harus siap mental dulu. Jangan nanti menunjukkan mata kasihan atau mata jijik atau mata gimana, itu mata tuh dijaga banget karena mereka menjadi sangat perasa, mereka menjadi sangat, tapi saya nggak mau kok dibilang paranoid. Jadi bakat ini yang mengantarkan Ibu jadi seorang psikolog? Bukan, lain. Jadi ternyata Bu Dia ini juga seorang psikolog. Ceritanya panjang, masih panjang Ibu? Kalau cerita, jadi kalau singkat cerita tadi tuh ya, dari aku itu nanti saya belajar fisioterapi karena latihan keseimbangan. Setelah latihan keseimbangan itu seru tuh. Kok anak sekarang kan suka nge-gym. Aku sebenarnya situasinya kayak gym. Harus nguatin
tangan kanan, iya, bahu, kemudian otot perut. Kenapa otot perut? Karena nanti untuk pakai kaki palsu itu sebenarnya yang harus kuat adalah otot perut. Karena yang ngerjain itu bukan paha justru, tapi kekuatannya di otot perut. Sama tangan juga kekuatannya adalah di bahu. Jadi ada gerakan-gerakan kayak anak nge-gym sekarang itu sama dengan yang saya lakukan fisioterapi itu. Karena pada masa itu yang paling bagus untuk bikin protese adalah RSPAD. RSPAD itu pada masa itu proyek percontohan protese karena dia menangani pasien-pasien seroja. Pasien seroja tinggi. Yang nggak tahu protese itu alat ganti tubuh seperti kaki palsu atau tangan palsu. Jadi Bu Diah pertama kali bikin kaki palsu di RSPAD. Karena saat itu memang proyek unggulannya RSPAD. Karena dia menangani korban perang seroja. Korban Timur. Oh, Timur yang apa? Timnya namanya seroja lah. Seroja, iya. Dan itu pakai kaki palsu atas lutut. Jadi kaki palsu atas lutut itu latihannya atau berjalannya itu nggak semudah kalau amputasi bawah lutut sebenarnya. Dan yang tadi kita sedikit udah ngobrol sebelumnya sama Bu Diah ternyata waktu latihan pakai kaki palsu atas lutut ini nggak pakai tongkat ya Bu? Enggak. Gimana Bu? Jadi pas dibuat kaki itu sebenarnya saya situasinya lagi sekolah. Kemudian jadilah si kaki ini. Si kaki ini jadi untuk belajar ngelangkah. Untuk belajar melangkah apa ya? Ya awalnya kan memang ada list kiri kanan gitu. Ya paralel bar. Paralel bar. Saya pegangan satu kaki, satu tangan bolak-balik. Nah terus itu saya latihan awalnya jalannya pegangan, lalu lepas, lalu pegangan lagi. Lalu besoknya saya masuk sekolah. Saya masuk sekolah sudah pakai kaki, teman-temanku tuh yang excited banget. Wah, kakinya udah jadi. Pakai tongkat nggak? Gitu. Enggak. Kan turunnya digandeng, jadi dari sejak saya datang ke sekolah, waktu masih pakai kursi roda, aku turun mobil tuh udah langsung ada beberapa orang pasti nyamper itu datang. Loh, turunnya ternyata nggak pakai kursi, tapi turunnya pakai kaki. Jadi teman-temannya yang excited banget gitu. Iya. Jadi mereka langsung menempatkan diri untuk membantu. Dan itu turun dari mobil ke kelas pegangan. Pegangan teman, terus nanti pas istirahat, mereka mulai ngajarin aku latihan jalan. Jadi sebenarnya waktu pas pertama kali datang ke sekolah pakai kaki palsu itu belum lancar sebenarnya. Belum. Terus berapa lama sampai akhirnya lancar Enggak tahu ceritanya. Lepas pegangan sejalan begitu aja, tapi ingat saya cukup lancar karena saya udah bisa selesai itu saya udah mulai jalan-jalan kemana-mana gitu, udah mulai jalan makan di mana, ini mana gitu-gitu, jadi nggak inget kapan saya lepasnya akhirnya. Gitu. Dan ini dulu pakai kaki palsu yang eksoskeletal. Ntar kita liatin gambarnya. Eksoskeletal tuh kaki palsu yang legend yang beda banget. Beda dan sampai sekarang masih awet ya Bu. Akhirnya SMA kelas 3 SMA harus milih sekolah. Harus milih kuliah kan? Oh iya, kuliah. Aku jurusannya IPA. Gue mau kuliah kemana? Gitu. Untuk akademik, Ibu termasuk yang pinter. Tapi bukan 10 besar kayaknya sih. Tapi bisa mengikuti gitulah ya. Ikutin banget. Sempat untuk beberapa mata pelajaran aku oke, tapi bukan yang pintar banget. Aku lebih bersosialisasi kali ya, karena mungkin aku dapat energinya di situ. Tapi seneng akhirnya juga. Nah pas sudah kelas 3 baru mikir nih, gue di IPA, gue masuk apa ya? Semua jurusan IPA itu pakai 2 tangan, harus pakai 2 tangan. Jadi selama SMA itu kan saya bisa ada pelajaran gambar mistar. Oh iya. Karena itu ada gambar mistar yang harus pakai penggaris. Di pelajaran apa tuh Bu? Pelajaran gambar, namanya apa sih? Pelajaran gambar yang bagus, gambar teknis, sebenarnya gambar teknik kan, ada gambar teknik zaman SMA itu saya pasti tetap pakai, jadi cukup sulit tapi saya lakukan. Jadi tangan saya harusnya udah mulai pakai tangan untuk kelas 2 SMA, tangan itu jadi. Tapi tangan nggak berfungsi, dia lebih ke kosmetik iya. Gitu kan, tangan itu kosmetik. Jadi kalau saya harus olahraga, saya harus menggambar, saya lepas tangan. Karena yang tangannya ini bisa buat pegangin penggaris gitu misalnya. Lepas tangan palsu ya, bukan lepas tangan kayak
naik sepeda ya. Tangan palsunya gue lepas. Kalau mau olahraga, tangan palsunya gue lepas, gue bisa pakai kaos olahraga, atribut olahraga. Karena tangan palsu itu cukup berat gitu ya, dia cukup berat dan dia sebenarnya kan cuma pemanis, tidak kosmetik, estetika ya. Sangat kosmetik, gitu, sangat kosmetik. Jadi saya ngalamin deh, pokoknya kalau masuk jurusan teknik gue nggak mungkin karena harus menggambar. Kemudian jurusan kedokteran nggak mungkin kan pakai 2 tangan. Jadi semua jurusan IPA saat itu adalah yang di kepala saya harus pakai tangan dua-duanya. Jadi nggak mungkin gue ke IPA. Jurusan apa ya? Oh berarti jurusan sastra. Sastra dong, itu dari IPS. Oke, apalagi? Oh ada lagi psikologi. Psikologi juga IPS tapi. Karena psikologi nggak pakai tangan, dia ngomong. Jadi aku mikirnya gue akan ngambil sastra dan gue ngambil psikologi. Ini kan? Mikir sendiri atau ada yang ngarahin, Bu? Kalau sastra itu bukan men-split tadi teknik apa untuk jurusan IPA kayaknya nggak ada yang bisa nih. Gue sendiri. Mikir sendiri karena itu tadi teknik semua pasti ada gambar tekniknya. Aku nggak bisa menggambar teknik yang masih itu. Terus pelajaran elektronika kan ada pelajaran elektronika, solder dan sebagainya, gue dibantuin orang. Gambar juga kadang kalau susah banget gue dibantuin orang, jadi nggak mungkin. Itu aja mikir sendiri. Kalau zaman itu mikir sendiri. Berarti mengkualifikasi sendiri ya, nggak ada yang ngarahin. Nanti kalau kamu masuk yang ini nanti gini-gini nggak bisa loh gitu, nggak ada yang gitu, orang tua nggak gitu. Iya. Psikologi karena saya pikir itu nggak pakai tangan, nggak pakai skill, nggak pakai hard skill gitu ya. Terutama mulut. Terus satu lagi saya ngambil MIPA matematika. MIPA matematika. Itu ya, juga lumayan lah, saya pinter matematika. Gitu. Oke, karena emang ada basic matematikanya. Lumayan lah, dan dia nggak pakai tangan. Dan akhirnya memutuskan untuk ngambil psikolog. Kemudian saya masih boleh lintas jurusan kalau mengambil. Jadi saya ambil bimbel IPS, saya tesnya IPA dan IPS, atau yang lolos adalah psikologi. Di Universitas UI. Yang lolos itu. Ada trauma nggak tuh, Bu? Alhamdulillah tidak. Nggak ada. Kemudian kalau terus saya juga sempat datengin misalnya tempat dia dulu ketabrak gimana sih? Kok gue bisa ketabrak ya? Berani datengin tempat TKP-nya itu. Gue datengin gitu, gue lihat ya. Emang harusnya nggak mungkin ketabrak sih, lurus juga kiri kanan lurus semua ya gitu kan. Ya kan? Harusnya gue nggak mungkin ketabrak ya, kenapa ketabrak ya gitu. Ya udah gitu dah. Kok kayak santai banget ya kejadian kayak gitu, nggak ada fase down-downnya dulu gitu, dropnya terus. Ya itu downnya gitu, downnya. Ya pada saat di rumah sakit aja kali ya. Down banget sih enggak, pada masa itu ya udah gitu, gue jalanin aja. Kalau dibilang sedih ya sedih, tapi gue ngapain kok gue di rumah? Kayak gini, kok aku temen tuh kita sebenarnya ada temen yang tadinya temen menjadi tidak temen ya dengan situasi kayak gitu ya. Oh, ada perubahannya juga. Ada perubahan-perubahan, dia bukan semua temen gue yang dari dulu dan kemudian baik semua juga enggak. Aku sempat, kok dia sekarang ngeliatin gue gitu ya, kok ada sempat kayak gitu, sempat sedih-sedih kayak gitu, ada siapa gitu yang dulunya deket, enggak. Tapi terus akhirnya gue cerita ke ada temen yang lain gue cerita. Terus mereka, udahlah cuekin aja, lo fokus aja sama kita gitu misalnya. Terus gue, oh ya langsung ke switch gue. Oh ya, ngapain gue mikirin yang ngapain mikirin yang nggak suka? Kenapa mikirin yang ngeliat gue aneh gitu kan ya? Udah gue tuh fokus aja sama yang ada di gue gitu. Dan itu selalu ada akhirnya, maksudnya selalu ada orang di dekat-dekat aku gitu. Kuliah naik apa, Bu? Kereta tadi? Macam-macam, diantar mobil, waktu di Romangun diantar mobil ada, naik bajai ada, naik bus ada. Pas di Depok? Di Depok naik kereta ada, nebeng temen sering. Naik kereta ya udah naik kereta. Yang seru itu waktu SMA sebenarnya. Di SMA itu saya belajar naik kereta, belajar naik sama temen, balik lagi sama temen-temennya juga oke. Oh saya diajakin naik Gunung Gede pas kuliah. Naik gunung serius? Naik Gunung Gede. Naik bus, yang ngajarin aku naik bus dan sebagainya itu teman-teman. Naik turun bus itu juga nggak mudah itu ya? Nggak gampang gitu. Naik turun bus itu di SMA gua. Jangan macam dicoba, jadi soalnya ini keras nih. Kalau pada tahu ya tempat pakai kaki itu keras banget. Iya. Yeah. Sementara kaki kita lembut. Sebenarnya memang beberapa kali itu bisa lecet. Iya. Yeah. Untuk mensiasati saya tuh selalu pakai plester. Saya selalu pakai plester dan biasanya
kalau saya mau camping saya pakai plaster udah banyak dan bawanya banyak. Jadi antara antara pangkal paha tuh, di pangkal paha saya sampai selangkangan tuh biasanya bisa 5 plaster. Wah, saya tempel semua. Kemudian di stam bagian bawah yang bisa kena ke bagian kaki itu juga saya plaster gitu. Jadi plaster itu saya pakai sebelum luka. Preventif, pencegahan gitu. Dan itu selalu tuh dari zaman make, karena saya udah tahu kayak kita pakai sepatu. Kalau sepatu biasa kan kita pakai perempuan tuh tumit. Tumitnya kan lecet. Nah, ini bagian-bagian tertentu yang kemungkinan akan lecet, Ibu udah pasangin plaster. Oh, keren. Jadi itu selalu tips, sampai sekarang saya pasti pakai plaster. Tapi kalau cuma datang ke sini 1 plaster gitu. Ya, walaupun sebenarnya awalnya nggak lecet kan. Emang nggak ada lecetnya. Cuman buat mencegah biar nggak lecet supaya malah ya. Tidak lecet. Karena sebelumnya udah pernah kejadian lecet gitu kan. Ilmu jadi, nih. Sebelumnya pernah kejadian lecet. Jadi gitu saya pasang. Sampai akhirnya jadi seorang psikolog. Sampai jadi psikolog ya. Dan sekarang psikolognya psikolog apa? Psikolog medis kah atau industri apa sih psikolog ada apa aja? Di zamanku. Jadi ada 6 jurusan psikolognya. Industri, klinis, perkembangan, pendidikan, eksperimen, salah satu lagi apa ya? Kok lupa ya. Pokoknya ada 6 lah jurusannya. Ada 6 jurusan. Itu kok zamanku 6-6-nya kita harus ikutin. Jadi kita selesai 4 tahun, itu 4 tahun kuliah, kita namanya stasis. Stasisnya itu masing-masing jurusan 3 bulan. 3 bulan, setelah selesai kita all jadi psikolog yang bisa semua. Intinya gitu. Psikolog bisa semua. Nah, gelarnya dokteranda, nama, kemudian psi. Jadi dokteranda psikolog. Gitu. Kalau sekarang cuma PSI doang. S1 itu namanya PSI, S1 PSI. Oh, S1 PSI. Nah, itu baru sarjana. Dia kalau sekarang harus ngambil profesi, ambil kuliah lagi 2 tahun. Sebenarnya sama dengan saya juga 6 tahun dulu kuliahnya, 6,5 tahun. Jadi kalau sekarang 4 tahun jadi sarjana, 2 tahun dari 2 tahun profesi, tapi udah masuk S2. Udah bisa jadi S2 dia. Kalau zamanku enggak, kuliahnya sama, 6,5 tahun, tapi jadi tetap dokteranda gitu. Dan sekarang lebih fokus ke bidang psikolog, ke psikologi pendidikan dan psikologi industri. Psikologi pendidikan dan industri. Lebih banyaknya di situ. Berarti pendidikan tuh yang ke sekolah-sekolah? Ya, untuk penjurusan minat bakat gitu ya, atau konseling pendidikan, atau kalau ada anak bermasalah kenapa nih ya sekolahnya gitu. Kalau jurusan apa enggak, atau pendidikan, atau kalau ada di sekolah, terus suka bantu beberapa sekolah tempat anak saya gitu kan. Ada siswa-siswa yang kenapa. Bagi yang butuh jasanya Bu Diah bisa komen, nanti kita kasih kontaknya. Buat yang sekolah-sekolah nih, pendidikan ya Bu, atau ke psikologi industri. Psikologi industri, tapi kita harus di bawah naungan harus ada bironya sendiri. Jadi nggak bisa saya sendiri. Kalau pendidikan tadi bisa langsung? Pendidikan bisa, tapi kalau industri itu kita lebih ada suatu biro yang. Jadi saya ini banyak sebagai asosiat di lembaga psikologi terapan UI gitu. Dan ada lagi beberapa biro lainnya, tapi yang banyak di situ. Berarti Ibu bernaung di asosiasi di bawah UI itu? Lembaga psikologi terapan UI. Gitu. Tetapi bukan stafnya. Dan di situ juga untuk jadi asosiat itu ya ada sertifikasinya, tetap ada beberapa uji kompetensi yang di situ. Berarti yang kalau bisa kontak Ibu langsung itu yang asesmen pendidikan, kayak misalkan buat mengetahui minat bakat anak gitu ya. Itu Ibu bisa langsung asesmen ya. Kalau yang butuh jasanya Bu Diah bisa komen atau kontak kita, nanti kita kasih kontaknya Bu Diah langsung aja. Saya ngobrol-ngobrol yang lainnya juga ada. Medis kalau itu klinis termasuk juga. Klinis itu juga aku sempat masuk stasis klinis, tetapi saya tidak sertifikasinya saya nggak ada. Sertifikasi sebagai psikolog klinisnya itu harus ada beberapa sertifikasi lagi. Tapi kalau cuma konseling gitu aja nggak apa-apa. Psikolog yang memang lebih benar menangani dia, bukan saya. Gitu. Tapi saya tahu
dia kondisinya A B C D E F G gitu misalnya, dia udah kebayang dulu kan, terus nanti aku bilang ke psikolog yang lebih pas. Kalau kondisi kayak gini, klien-klien ngeliat ibu ada yang kayak ngeremehin gitu juga nggak sih atau? Alhamdulillah enggak. Nah itu adalah bagian yang harus kita lulus saat kuliah, saat kita di stasis tadi. Ada namanya conduite. Apa tuh? Conduite itu kita dilatih untuk bisa tampil profesional. Tampil profesional. Nah, tampil profesional, tampil kredibel, dipercaya orang, bisa membangun rapat atau enggak, membangun trust orang atau enggak, itu ada pendidikannya, ada pendidikannya sendiri saat kita kuliah. Gitu. Ibu awalnya termasuk yang nutup-nutupin kalau ibu pakai kaki palsu atau udah cuek aja? Enggak, dari awal semua orang tahu aku harus pakai. Semua orang tahu aku pakai kaki palsu. Tetapi saya nggak nutupin, tapi harus kelihatan bagus. Gitu. Harus kelihatan bagus. Jadi kayak jalan, saya harus berlatih jalan. Bantu teman-teman saya tadi kan harus lewatin jalur gitu, saya jadi jalan saya sebagus mungkin. Gitu. Intinya appearance pertamanya oke. Kayaknya juga di luar sana, mohon maaf mungkin masih banyak yang disabilitas yang masih yang masih down, yang masih minder gitu Bu. Boleh nggak sih kasih tipsnya gimana supaya udah pede aja apa yang harus dilakuin gitu, biar kayak ibu lah gitu. Sebenarnya gini, kalau saya dari zaman dulu tuh tahu kita semua punya potensi, gitu kan ya. Aku dalam kondisi invalidku, saya tahu I have something. Walaupun saya tidak tahu apa, I have something. Tapi aku punya sesuatu pasti. Tuhan bikin aku invalid, I have something. Pasti ada suatu rencana lagi. Tapi udah saya jalanin aja semuanya. Fokus pada orang-orang terdekat yang sayang sama kita. Kemudian kita juga berusaha care ke mereka gitu. Apa yang bisa kita lakukan buat orang lain. Jadi gini, kadang-kadang ada hal-hal yang nggak kepikiran aku bisa, terus tiba-tiba ada insight aja muncul. Set, ini jalaninnya gini. The power of kepepet ya. Insight of apa namanya? AHA experience. AHA experience. AHA experience. Kalau di psikologi namanya AHA experience. AHA gitu. AHA. Oh ya, AHA gitu. Oke, AHA experience. AHA experience. Itu kan akan dapat gitu. Wow. Laki-laki perempuan. Wow. Salut Bu. Malah dapat insight banyak banget nih. Maksudnya benar. Ternyata keterbatasan ini tidak membatasi mimpi-mimpi ibu, cita-cita ibu tetap terlaksana. Nah, itu yang suka saya sebenarnya agak beda. Orang sekarang kan suka bermimpilah Anda gitu ya, mimpilah yang macam-macam. Mimpi aku tuh sebenarnya nggak pernah terlalu punya mimpi sebenarnya. Nggak ada mimpi gue harus gimana gitu. Gue enggak gitu. Lebih jalanin aja kalau saya sebenarnya. Tapi bukan juga jalanin ikutin alur air, enggak. Bukan dibilang mengalir, enggak. Saya selalu punya targetnya tapi step by step gitu. Target jangka pendek. Target jangka pendek, cenderungnya gitu. Targetnya target jangka pendek. Jadi nggak muluk gitu ya? Enggak muluk-muluk. Dan harusnya mungkin punya mimpi ya, tapi kebetulan enggak gitu. Mungkin kalau saya punya mimpi bisa lebih jadi atau juga sih. Pokoknya enggak gitu ya. Ya kayak gitu. Jadi tadi kok jalanin tetap fokus pada target. Aku selalu fokus pada target. Wow, ini kita banyak banget dapat inspirasi dari Bu Diah, seorang disabilitas yang teramputasi atas lutut, atas siku, dan bisa jadi psikolog. Jadi psikolog punya anak dokter dan semuanya di universitas negeri yang ternama. Alhamdulillah. Jadi nggak menutup kemungkinan segala kondisi sesuatu itu tidak membatasi kita untuk ngelakuin hal yang maksimal gitu ya Bu. Iya, sebenarnya nggak ada. Sebenarnya batas itu kan lo lewatin aja, lo jalan aja, nanti juga tadi AHA experience-nya muncul. AHA experience. Gitu. AHA experience. Salah satu pemakai kaki palsu atas lutut dengan jalan terbagus. Jalannya halus banget, smooth banget, serius. Saya udah sering latih orang pakai kaki palsu, ngelihat orang pakai kaki palsu. Ini Bu Diah salah satu yang pakai kaki palsu smooth,
nggak kelihatan kayak pakai kaki palsu. Sebenarnya kelihatan sih, cuman nggak. Kalau detail banget mungkin ya, cuma sekilas tuh nggak terlalu nampak. Gitu sih. Bu Dia, terima kasih banyak atas apa ya, kita ngobrol-ngobrol singkat ini. Kepanjangan nih, harus banyak yang diedit. Tapi ini mudah-mudahan bisa jadi manfaat buat yang nonton, bisa jadi inspirasi. Bu Dia bisa jadi contoh bagi disabilitas yang lain, mungkin dengan kondisi kayak gini sebenarnya masih bisa memaksimalkan potensi yang dia punya. Ya, masih bisa. Semua orang punya potensi, intinya gitu. Oke, Bu Dia, terima kasih banyak. Sehat selalu, Ibu. Amin. Terus selalu juga, amin. Ya, ini Kurnia Putra. Kurnia Putra tepatnya. Kalau misalnya saya bilang Kurnia Putra, untuk closingnya Ibu bilang semangat bermanfaat, boleh gitu? Oke, kalau gitu kita nanti ketemu lagi di Kurnia Putra bercerita selanjutnya dengan narasumber yang inspiratif lainnya. Tetap pantengin di channel Kurnia Putra Ortosa Protesa. Kurnia Putra, semangat bermanfaat.